Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Sobat mahasiswa sekalian, pada hari ini patutlah kita tetap mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bernafas, kesempatan untuk tetap sehat, sehingga kita tetap bisa beraktivitas, kita tetap bisa belajar, dan tentunya kita harus tetap semangat untuk tetap selalu berprestasi. Sobat mahasiswa sekalian, pada hari ini kita masuk pada perkuliahan Sistem Informasi Manajemen Digital. Kita masuk pada topik ke-6, kita di mana pada topik kali ini kita akan membahas tentang sistem elektronika bisnis yang merupakan rangkaian dari sistem informasi manajemen digital di perkuliahan yang sedang kita pelajari. Sobat mahasiswa sekalian, saya akan share materi saya untuk pertemuan kali ini. Jadi, kita kemarin sudah belajar tentang beberapa hal, baik itu terkait dengan sistem perangkat keras komputer, kemudian perangkat lunak komputer. Kita sekarang akan masuk pada pertemuan yang ke-6, kita belajar tentang sistem elektronik bisnis ya. Apa sih sebetulnya sistem elektronik bisnis itu? Jadi, sistem elektronik bisnis yang juga kita sering kenal dengan singkatan e-bisnis, di sini adalah merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan baik secara otomatis maupun semi-otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. E-bisnis sendiri ini akan memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data baik internal maupun eksternal, pasti tujuannya untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan fleksibilitas daripada perusahaan. Jadi di sini, e-bisnis merupakan sebuah seluruh penggunaan teknologi informasi, khususnya di sini adalah terkait dengan teknologi jaringan dan komunikasi, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan cara organisasi di dalam menjalankan seluruh proses bisnisnya. Dan kita tahu bahwa sekarang e-bisnis sangat berperan di dalam kehidupan sosial masyarakat kita, karena sadar atau tidak, kita hampir semua, bahkan seluruh mahasiswa juga saya yakin pernah menggunakan e-bisnis. Sebagai contoh, misalkan kita melakukan pembelian barang melalui situs online, baik itu Lazada, Tokopedia, ataupun marketplace lainnya. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut bahwa e-bisnis ini bukan hanya merupakan interaksi eksternal organisasi dengan para pemasok, dengan pelanggannya, dengan investor, dengan kreditor, dengan pemerintah, dan media massa, tapi juga termasuk di dalamnya adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendesain kembali proses internalnya, di mana di dalamnya e-bisnis bukan lagi merupakan pilihan, tapi sekarang ini e-bisnis sudah menjadi suatu kebutuhan. Karena dengan adanya e-bisnis ini dapat memberikan keunggulan kompetitif jika ini digunakan untuk diimplementasikan sebagai strategi dasar mereka secara lebih efektif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi daripada aktivitas-aktivitas pada rantai nilai di dalam proses bisnis suatu perusahaan. Nah, di dalam pelaksanaannya, e-bisnis ini akan lebih banyak nanti terkait dengan e-commerce ya. Nanti e-commerce ini kita akan pelajari pada topik tersendiri, di mana e-commerce sendiri merupakan satu proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk atau layanan atau informasi melalui jaringan komputer di dalamnya juga termasuk jaringan internet. Jadi di sini contohnya misalkan kita melakukan pembelian melalui Tokopedia, kemudian kita melakukan penjualan melalui Tokopedia, bahkan kita bisa melakukan penyebaran produk kita, informasi produk kita bisa melakukan pemasaran barang dan jasa kita melalui media marketplace atau melalui website pribadi daripada perusahaan.
Sehingga kalau bicara seperti itu, bahwa dalam e-bisnis, maka akan tercipta yang namanya arsitektur aplikasi bisnis perusahaan. Jadi dalam proses dalam bisnis itu berkaitan dengan kegiatan menyeluruh dari proses bisnis perusahaan, maka perlu digambarkan, maka akan dibutuhkan di dalamnya yang namanya suatu arsitektur aplikasi bisnis perusahaan yang di dalamnya akan dapat mengilustrasikan hubungan antara aplikasi lintas fungsi yang ada di dalam perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian menunjukkan peran yang dimainkan di dalam sistem bisnis dalam mendukung para pelanggannya, pemasoknya, mitranya, dan karyawan perusahaan. Nah, bagaimana gambaran daripada arsitektur aplikasi bisnis tersebut? Jadi ini adalah gambaran daripada arsitektur aplikasi bisnis suatu perusahaan yang dimana menghubungkan mulai dari employee sampai ujungnya adalah partner. Di mana peran daripada kegiatan ini juga akan menghubungkan antara supplier dan customer. Sehingga di sini maka kita akan jelaskan satu-satu bagaimana arsitektur aplikasi bisnis perusahaan ini. Jadi yang pertama kita akan jelaskan tentang keberadaan daripada enterprise resource planning atau yang dikenal dengan perencanaan sumber daya perusahaan. Nanti kita akan pelajari juga secara tersendiri ERP ini. Jadi ERP di sini adalah bagaimana menciptakan suatu perencanaan sumber daya perusahaan untuk menciptakan efisiensi pada pelaksanaan produksi atau operasional perusahaan, di mana di dalamnya juga ada kegiatan distribusi, proses keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Kemudian dari ERP kemudian kaitannya dengan CRM. Nah, CRM ini kita bicara tentang hubungan antara manajemen atau antara perusahaan dengan customer ya, customer relationship management. Jadi di sini kita bicara tentang bagaimana kita fokus pada proses untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang kita punya melalui proses daripada operasional bisnis yang kita jalankan, khususnya yang terkait dengan pemasaran dan penjualan serta layanan. Jadi dengan adanya CRM ini akan meningkatkan hubungan bisnis, peran daripada perusahaan untuk lebih dekat dengan pelanggannya supaya bisa menjaga pelanggannya dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kemudian yang selanjutnya adalah partner relationship management. Jadi ini kaitannya adalah hubungan antara perusahaan dengan mitra. Jadi pihak manajemen perusahaan dengan mitra. Di sini adalah bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan para mitra yang dapat meningkatkan penjualan dan distribusi produk serta layanan perusahaan. Jadi di sini perusahaan akan meningkatkan peran hubungan melalui teknologi internet supaya nanti dia bisa meningkatkan penjualan dan distribusi produk serta layanan perusahaan. Selanjutnya adalah supply chain management. Kita bicara tentang rantai pasokan nilai karena ini hubungannya dengan supplier ya. Jadi di sini perusahaan atau manajemen melakukan fokus pengembangan sumber dan proses untuk mendapatkan bahan baku atau suplai barang atau suplai jasa yang paling efisien dan efektif dari para pemasoknya. Dengan adanya supply chain management ini paling tidak perusahaan akan meningkatkan hubungan dan mendapatkan informasi yang akurat untuk meningkatkan efisiensi pada proses penyediaan suplai kebutuhan-kebutuhan daripada perusahaan baik terkait dengan produksi dan lain-lain. Kemudian knowledge management ini kaitannya dengan employee. Ketika kita memiliki employee maka harus ditingkatkan pengetahuannya. Nah, knowledge management ini berfungsi dan berfokus kepada kegiatan bagaimana karyawan perusahaan ini berbagi alat untuk mendukung kerjasama kelompok di dalam pengambilan keputusan. Jadi keberadaan nanti aplikasi daripada arsitektur aplikasi bisnis perusahaan ini juga harus meningkatkan knowledge management yang terkait dengan kemampuan karyawan untuk bisa bekerja sama, untuk bisa bekerja dengan lebih baik, bahkan untuk mengambil keputusan-keputusan yang terkait dengan proses bisnis perusahaan, tentunya untuk menciptakan efektif dan efisiensi daripada perusahaan. Nah, di dalam kegiatan elektronik bisnis itu ada 6 kemungkinan bentuk hubungan yang bisa terjadi antara perusahaan dengan konsumennya, konsumen dengan perusahaannya, di mana berdasarkan transaksi, maka ada 6 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah B2B. Jadi B2B ini adalah perdagangan antar pelaku usaha bisnis, jadi antara perusahaan dengan perusahaan.
contoh seperti importer spare part mesin yang menjual barangnya ke pabrik tekstil. Kemudian yang kedua adalah B2C atau business to customer. Jadi di sini perdagangan antara pelaku bisnis dengan konsumennya. Jadi seperti bisnis makanan, kemudian bisnis jasa laundry, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah consumer to consumer. Jadi perdagangan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Jadi model bisnis ini sebetulnya muncul karena berkembangnya teknologi e-commerce. Jadi misalkan ada konsumen yang satu kemudian menjual kepada konsumen yang lain, tapi difasilitasi dengan media marketplace. Seperti ada Bukalapak, Beli-Beli, kemudian Shopee, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah consumer to business. Jadi ini juga sama model bisnis karena adanya perkembangan daripada teknologi e-commerce. Ini kebalikan daripada B2C, di mana bisnis menghasilkan produk dan layanan untuk konsumsi konsumen. Contoh, platform misalkan C2B adalah di mana konsumen itu menyediakan stokfoto.com yang menjadi media bagi para fotografer individu untuk mendapatkan royalti apabila ada yang menggunakan fotonya. Jadi konsumen kemudian memasukkan foto-fotonya di dalam platform daripada bisnis, kemudian itu bisa dijadikan sebagai media jualan, dan kemudian ketika nanti foto-fotonya tadi itu diupload oleh pengguna lain, user, maka dia akan mendapatkan royalti. Kemudian berkembang lagi ada yang kelima adalah B2G, jadi business to government. Jadi di sini adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah. Ya, jadi contohnya sekarang sistem e-procurement. Jadi sistem pengadaan barang pemerintah itu sudah menggunakan platform pengadaan barang dan jasa secara internet. Jadi ini sudah menggunakan sistem B2G, jadi business to government. Jadi ketika nanti para pelamar atau yang tertarik dengan penawaran proyek yang dimiliki oleh pemerintah, maka dia harus menyampaikan ketertarikannya, lamaran proposalnya, dan lain-lain itu ke e-procurement-nya. Kemudian selanjutnya adalah C2G, jadi consumer to government. Jadi di sini ini adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah. Contohnya ya ketika kita membayarkan pajak penghasilan, maka kita sudah bisa bayarkan secara online. Ketika kita membayar hak cipta, maka kita juga bisa lakukan itu secara online. Jadi ini para mahasiswa yang bisa saya jelaskan pada pertemuan yang ke-6 tentang elektronik bisnis. Silahkan nanti perkuliahan dilanjutkan melalui e-learning. Silakan didiskusikan dengan para mahasiswa di forum diskusi tentang peran daripada e-bisnis terhadap sistem informasi manajemen digital, dan silakan nanti Anda rangkum resume penjelasan kuliah dan hasil diskusi tersebut dalam suatu resume sederhana dan Anda upload di dalam tugas pertemuan topik ke-6 ini. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan pada perkuliahan kali ini. Tetap semangat dan tetap berprestasi. Salam sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.